Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa potongan kayu yang besar yang terseret saat banjir di Sumatera berasal dari beragam sumber, mulai dari pohon yang lapuk, pohon yang tumbang, material yang terbawa dari sungai, area bekas penebangan ilegal maupun legal, hingga aktivitas yang melanggar hukum, termasuk penyalahgunaan pemegang hak atas tanah dan illegal logging. Temuannya juga banyak. Menurut Direktur Jenderal Penegakan Hukum dari Kementerian Kehutanan, Dwi Janwanto menegaskan bahwa fokus di Jengakumhut adalah menelusuri setiap indikasi pelanggaran dan memproses bukti kejahatan kehutanan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Ia juga mengatakan bahwa penjelasan Kemenhut tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktek ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa saat banjir Sumatera. Apakah kayu-kayu besar itu bukan berasal dari penebangan liar? Mengapa tidak ada yang perlu dipersalahkan? Apakah semua baik-baik saja? Untuk membaca kami terhubung dengan analis senior PKD Bung Fajar Kurniawan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggi, apa kabar? Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga Bung Fajar juga demikian ya, Bung. Dan Amin, terkait amin. viralnya di media sosial potongan kayu yang besar yang hanyut terseret saat banjir Sumatera juga memperparah kondisi di sana. Juga rekaman video yang diunggah dari berbagai media sosial baik di Tapanuli Selatan maupun di dua provinsi lainnya, di Aceh maupun di Sumatera Utara. Dan menurut Kementerian Kehutanan juga mengatakan penjelasan mengenai asal muasal kayu tersebut. Menurut Anda, bagaimana catatan Anda terkait potongan kayu yang besar yang terseret saat banjir ini, Bu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hamidανillah wa musyanallah rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi ini yang kadang kita menyesalkan ya, pernyataan-pernyataan liar dari para pejabat publik kita ya, di saat sudah jelas-jelas terpampang di berbagai media ya, kemudian ada video, ada juga apa namanya foto-foto dokumentasi yang jelas-jelas sebenarnya kalau orang awam pun menilai bahwa itu tidaklah tepat kalau dikatakan sebagai apa namanya kayu yang tercerabut atau pohon yang tercerabut dari tempatnya kemudian terbawa arus banjir dan sebagainya. Walaupun memang mungkin juga ada ya. Tapi dari berbagai video yang nampak, yang muncul ya, kemudian foto-foto yang juga eh, hilir mudik di depan media sosial kita itu kan sebenarnya kan jelas sekali bahwa itu adalah ada kesamaan ya dari sisi mungkin ukuran ya, kemudian juga apa namanya terlihat rapih gitu ya di ujung-ujungnya yang menunjukkan bahwa itu bukan suatu pohon yang tercerabut dari tempatnya karena adanya banjir atau longsor tadi, tapi memang kayu-kayu yang dipotong ya, dibuat ukuran tertentu ya, yang kemudian terbawa oleh banjir. Jadi ini sesungguhnya kalau apa bagi orang awam sekalipun, saya kira sangat mudah sebenarnya menyatakan bahwa itu bukanlah pohon yang tercerabut, tapi memang gelondongan-gelondongan kayu yang sudah ditebang sebelumnya, entah mungkin karena belum sempat diangkut ya, baik mungkin dari penambang apa dari aktivitas illegal logging atau mungkin dari aktivitas-aktivitas pertambangan yang karena kan pertambangan maupun pembukaan lahan perkebunan untuk sawit atau hutan tanaman industri itu kan juga membutuhkan namanya kalau dalam proses itu land clearing ya, pembersihan lahan dan itu biasanya mengharuskan perusahaan itu menghilangkan tegakan-tegakan kayu yang masih tersisa agar kemudian tadi kebunnya atau lahan hutan tanaman industrinya ya atau mungkin aktivitas tambangnya tadi bisa berjalan dengan baik ya dan itu meniscayakan adanya penghilangan tegakan atau pemotongan tegakan kayu-kayu dari hutan alam yang ada di dalam konsesi gitu. Nah,
Belum lagi kalau kemudian itu adalah sebuah aktivitas illegal logging yang saya kira di dalam video-video yang lain kita juga saksikan ada apa namanya dan berita-berita yang lain bukan yang video tapi berita-berita yang lain yang menyatakan bahwa memang di daerah-daerah situ mulai dari Tapanuli Tengah ya kemudian Tapanuli Selatan kemudian di Tapanuli Utara bahkan mungkin juga di kawasan Leuser itu tingkat deforestasinya cukup tinggi. Data dari KLHK tahun 2023 itu menyatakan bahwa lebih dari 6,5 juta hektar ya hutan di apa wilayah Sumatera ya itu hilang sejak tahun 1985. Itu berarti rata-rata itu 170 sampai 200 ribu hektar hutan itu hilang setiap tahun ya. Belum kemudian data dari Global Forest Watch ya tahun 2024 menyatakan bahwa memang daerah Sumatera Utara, kemudian Nangro, Aceh, Darussalam, dan Sumatera Barat itu termasuk dalam 10 provinsi dengan kehilangan tutupan tingkat kehilangan tutupan hutan primer yang tertinggi di Indonesia. Jadi wajar kalau kemudian apa namanya kita patut menduga bahwa gelondongan-gelondongan yang demikian masif, apalagi kalau misalkan kita lihat yang di Aceh Tamiang maupun di Sumatera Barat atau Sumatera Utara itu demikian besar volumenya itu loh dan itu tidak mungkin tidak wajar kalau itu adalah pohon-pohon yang kemudian tercerabut dari apa dari tanah karena pengaruh banjir tapi memang ada kayu gelondongan yang sudah ditumpuk sebelumnya di suatu tempat itu yang mungkin belum terangkut tapi kemudian disapu oleh banjir dan itu sekaligus membuka betapa bobroknya tata kelola apa namanya kehutanan kita hari ini ya eh, yang melibatkan saya kira kejahatan-kejahatan korporasi. Saya kira begitu Bung Anggi. Jadi tidak masuk akal kalau kemudian orang pejabat publik apalagi mengatakan bahwa oh itu kayu yang tercabut dari pohonnya kemudian terbawa banjir. Karena tadi eh, publik itu bukan orang yang tidak berpendidikan saya kira ya dan foto-foto bukti-bukti visual itu jelas terpampang di depan mata kita gitu. Bukan lagi narasi-narasi yang tidak ada buktinya tapi semua hadir di depan kamera kita gitu. Saya kira begitu. Ya. Bahkan ada beberapa media sosial yang juga digegerkan kayu-kayu itu sudah dinomori gitu ya, Bung. Jadi luar Ya, betul. biasa kalau tercabut dari tanah itu mengapa sudah dinomori. Dan menurut Anda apakah memang pemicu utamanya Ya. semata-mata bukan karena alam, tapi karena kerentanan yang disebabkan tadi juga Anda telah paparkan deforestasi oleh perusahaan-perusahaan yang merusak daya dukung serta daya tampung lingkungan di Sumatera ini? Ya, jadi lagi-lagi betul Pak. Jadi kayu-kayu itu menurut saya tadi adalah kombinasi ya. Mungkin ada kayu dari illegal logging atau mungkin juga ada sebagian aktivitas legal karena memang ada perusahaan-perusahaan yang memegang konsesi tadi ya, kemudian menebang kayu dan dari aktivitas tadi deforestasi itu yang saya kira juga jalan cukup masif. Nah kemudian kalau kita lihat Sumatera itu memang menurut data dari BNPB ya, itu wilayah-wilayah Sumatera khususnya adalah wilayah Aceh, Nanggro Aceh Darussalam, kemudian wilayah Tapanuli dan sebagian wilayah Sumatera Barat itu adalah wilayah dengan kategori risiko yang cukup tinggi terhadap bencana banjir dan tanah longsor. Karena apa? Karena adanya masifnya tadi deforestasi atau pengundulan hutan ya yang terjadi dalam beberapa tahun atau beberapa belas tahun terakhir ini ya. Kemudian adanya fragmentasi hutan ya, di mana hutan itu dieksploitasi sedemikian rupa ya untuk aktivitas tadi tidak hanya perkebunan ya, pembukaan kebun kelapa sawit, mungkin juga sebagian di daerah wilayah Leuser itu perkebunan untuk kopi ya, kemudian juga ada pembukaan untuk aktivitas tambang dan seterusnya. Nah, sehingga vegetasi-vegetasi tadi itu pada akhirnya berkurang drastis ya, terutama di lereng-lereng yang kalau itu hilang vegetasinya maka menambah resiko terhadap peluang banjir tadi itu. Dan kalau datanya C4 tahun 2002 itu mencatat angka deforestasi itu atau aktivitas deforestasi itu bisa meningkatkan risiko banjir bandang itu 3 sampai 9 kali lipat lebih tinggi dibandingkan kalau tidak ada deforestasi atau deforestasinya relatif rendah gitu ya.
Dan disitulah kemudian menurut saya memang eh, kita patut apa namanya eh, menduga bahwa ada aktivitas-aktivitas korporasi yang terjadi di hulu ya di wilayah hulu. Kalau di daerah Tapanuli itu yang kemarin digambarkan adalah di wilayah Taman Nasional atau hutan lindung, bahkan di bukan Taman Nasional, hutan lindung Batang Toru, Batang Gadis itu adalah taman nasional yang sebenarnya apa hutan lindung yang sebenarnya cukup apa namanya cukup vital ya bagi wilayah-wilayah sekitarnya baik dari Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah maupun Tapanuli Utara dan Sibolga sebenarnya. Saya 10 tahun lalu pernah ke sana dan memang penjarahan itu terjadi di banyak tempat ya termasuk aktivitas-aktivitas tadi illegal logging ya kemudian pembukaan apa hutan untuk aktivitas budidaya pertanian atau perkebunan ya. Dan itu juga terjadi sama di kawasan Leuser itu. Leuser itu juga ancamannya cukup besar. Nah, itulah yang kemudian secara kolektif ya adanya aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh korporasi dan saya kira memang sebenarnya yang paling besar adalah ya korporasi ya karena kalau masyarakat itu kalaupun dia membuka lahan itu pasti terbatas ya karena kalau masyarakat itu subsisten itu paling membukanya kan pakai gergaji biasa gitu ya atau dia tidak pakai apa namanya eskavator dan seterusnya. Nah, sementara yang menyebabkan deforestasinya itu tinggi itu adalah aktivitas yang memang melibatkan alat berat dan itu hanya bisa dilakukan oleh korporasi gitu dan catatan apa namanya catatan dari apa dari yang saya dapatkan itu deforestasi akibat pembukaan untuk lahan sawit dan hutan tanaman industri itu di Sumatera saja itu ya itu berkurang atau mengurangi tutupan hutan primer lebih dari 1 juta hektar ya. Dan lebih dari 55%-nya adalah kawasan-kawasan yang berdekatan dengan apa namanya wilayah-wilayah esensial tadi itu. Nah ini saya kira Bung Anggi yang kemudian semakin memperburuk bahwa memang apa bencana ini itu ada faktor alamnya ya tadi adalah intensitas curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir kemarin ya. Tapi bukan itu saja, bukan itu akar masalahnya sebenarnya, tapi karena ada akar masalah yang lebih kompleks daripada itu. Jadi alam itu faktor alam tadi berupa curah hujan itu hanya pemicu saja, gitu. Tapi sebenarnya ada akar masalah yang sedemikian apa rumitnya di sana yang kemudian menyebabkan tadi lahan-lahan di wilayah hulu di ketiga provinsi tadi berkurang dengan sangat-sangat signifikan gitu. Yang juga kita ketahui bencana ekologis di tiga Hmm. provinsi ini mengakibatkan kerugian yang luar biasa dan masyarakat Ya, yang terdampak juga hingga jutaan. Lalu menurut Anda ya, yang juga telah tadi Anda paparkan perihal permasalahan di bencana tiga provinsi ini, apa solusi praktis dan langkah pencegahan agar tidak berulang lagi di masa mendatang mengingat zona di pulau-pulau lainnya pun deforestasi tidak kalah mencengangkan, Bu. ya, ya. Jadi menurut saya memang apa namanya walaupun kita mengetahui ya bahwa tata kelola pengelolaan sumber daya alam kita khususnya adalah juga penataan tata ruang atau apa namanya tadi pembukaan lahan dan sebagainya tadi kita masih sanksi ya terutama dengan apa namanya kalau kita masih menggunakan kerangka sistem yang ada hari ini di mana memang aktivitas-aktivitas korporasi itu termasuk masuk ke ranah-ranah atau wilayah-wilayah yang sebenarnya wilayah yang sangat apa sangat vital bagi daya dukung dan tampung lingkungan ya. Karena apa? Karena adanya eh, ya kalau boleh dibilang tadi saya boleh bilang ada persekongkolan ya antara pengusaha dan penguasa itu. Tapi kalau kalau kita ingin mencoba ya ada sejumlah langkah-langkah yang sifatnya praktis sebenarnya ya. Jadi misalkan untuk jangka pendek ya, kenapa tidak misalkan pemerintah menetapkan moratorium pembukaan lahan ya di terutama mungkin di kawasan-kawasan hulu, di kawasan-kawasan das prioritas yang sudah masuk dalam kategori mungkin terancam gitu ya. Dan itu saya kira datanya itu harusnya di setiap
kelembagaan atau kementerian itu ada ya, apakah di KLH atau mungkin di Kementerian PU atau di tempat-tempat yang lain. Dan ini saya kira ada sebenarnya mana-mana das yang dalam bahaya atau dalam risiko tinggi ya. Nah, kemudian ya kalau mau buka-bukaan sekalian ya lakukan audit secara menyeluruh ya tentang perizinan-perizinan atau konsesi-konsesi yang tadi tersebar di 3 provinsi tadi dan mungkin juga di seluruh Indonesia ya terkait dengan perkebunan atau konsesi hutan tanam industri, konsesi tambang dan seterusnya yang eh, kita duga juga berkontribusi besar terhadap terjadinya banjir bandang tadi. Kemudian lakukan penegakan hukum berbasis evidence ya. Itu kan sekarang sangat canggih itu, Bung Anggi ya. Dari citra satelit, perubahan-perubahan setiap tahun itu gampang sekali kita kita telusuri sebenarnya gitu dan itu kan juga banyak lembaga-lembaga bahkan independen yang melakukan analisis ya perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu mulai bahkan bisa di tracking sampai mungkin 20 tahun yang lalu bagaimana tahun 90-an ya 2000-an ya sampai 2011-an atau bahkan sekarang 2020-an ini sebenarnya cukup sebenarnya untuk mendeteksi awal adanya tadi katakanlah mungkin pelanggaran terhadap hukum lingkungan misalkan. Nah, ini sebenarnya sangat mudah kalau ada willingness, ada political will dari pemerintah kita ya untuk kalau memang komitmen untuk tadi mencegah adanya deforestasi, mencegah pelanggaran hukum lingkungan ya dan memberantas aktivitas-aktivitas ilegal yang lainnya ya. Nah, kemudian baru jangka menengah panjangnya saya kira bisa melakukan restorasi secara masif di ekosistem das yang apa namanya yang mengalami kerusakan yang parah tadi itu ya. Restorasi ini memang butuh butuh proses jangka panjang ya. Tapi saya kira kalau itu dilakukan dengan konsisten dan mungkin melibatkan partisipasi dari kelompok-kelompok masyarakat, saya kira ini punya peluang yang tinggi. Tapi lagi-lagi adalah apakah kemudian aktivitas-aktivitas ilegal maupun legal yang kemudian merusak di hulunya tadi bisa dicegah atau tidak. Kalau di hilirnya, di sepanjang ininya kita melakukan restorasi, tapi aktivitas tadi itu tetap berlanjut ya percuma juga gitu ya. Artinya tidak akan berdampak signifikan ya. Belum kemudian ya seharusnya kita minta perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalam berkontribusi terhadap terjadinya kerusakan ekologis dan juga terjadinya peristiwa bencana ini ya harus membayar ganti rugi atau membayar biaya pemulihan ekologi tadi itu. Ya, karena mereka tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab itu. Mereka harus mau menanggung resiko juga dari apa yang telah diderita oleh masyarakat karena mereka juga menjadi salah satu penyebab yang signifikan gitu ya. Baru kemudian penguatan penegakan hukum. Saya kira ini yang absen dari kita hari ini bukan kita tidak punya regulasi. Saya kira kita punya cukup banyak regulasi, tapi penegakan hukumnya yang memble gitu ya. Penegakan hukum lagi-lagi adalah terkait dengan kepentingan banyak pihak tadi. Bukan disebutkan tadi pihak-pihak pengusaha yang jelas-jelas memberikan dukungan politik misalkan kepada kelompok tertentu, pada calon tertentu, termasuk mungkin calon kepala daerah, calon presiden dan seterusnya. Maka ini yang kemudian kadang-kadang sulit ditindak gitu ya, atau bukan kadang-kadang bahkan seringkali sulit ditindak karena ada jasa masa lalu yang mereka berikan pada penguasa hari ini ya. Nah ini yang akhirnya menjadi apa? Seperti lingkaran setan, Bung Anggi ya. Tidak bisa serta merta kita harapkan bahwa itu akan bisa berhasil. Jadi memang pada akhirnya ya kalau mau keluar dari situasi ini kita harus berani membongkar itu dari akarnya, dari dasarnya ya. Tidak lagi menempuh cara-cara yang sama, cara-cara yang lama yang jelas-jelas terbukti tidak mampu menyentuh orang yang atau pihak yang betul-betul ada di balik apa namanya kerusakan ini, tapi kita coba ubah aturan mainnya. Agar apa? Kalau kita rubah aturan mainnya, maka harapannya bisa lebih fair kepada semua pihak, kepada rakyat juga ya, karena rakyat sebenarnya yang punya hak punya hak penuh ya untuk mendapatkan benefit dari adanya sumber daya alam yang luar biasa melimpah ini ya dari tambang, dari kebun, dari hutan dan seterusnya. Yang selama ini justru mereka yang terpinggirkan, tapi yang menikmati itu adalah tadi
lagi-lagi adalah korporasi dan para penguasa ya, atau pengusaha yang kemudian berkelindan dengan para penguasa. Saya kira memang perlu langkah yang ya terobosan yang radikal agar kemudian hal ini bisa mewujud, tidak menggunakan pattern-pattern yang atau pola-pola yang lama yang itu jelas tidak akan efektif dilakukan gitu. Baik, jazakallah Bung Fajar untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Jadi potongan kayu-kayu besar itu bukan hanya berasal dari penebangan liar, tapi juga dari penebangan yang diizinkan gitu ya Bung Fajar. Apalagi kalau mengacu data semalam yang disampaikan itu perkiraan perbaikannya pun luar biasa Ya, menyentuh setengah dari pembayaran utang kereta cepat gitu ya Bung Fajar, nih luar biasa. iya, Ya, ya sekali lagi Bung Fajar untuk paparnya pada kabar petang kali sama-sama. ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita bersama. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.